Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Semoga kabar teman-teman semua di rumah selalu dalam kondisi yang baik pastinya ya. Amin. Selamat liburan, selamat kumpul sama keluarga, selamat berhibernasi. Apa? Hibernasi. Ada temenku tuh kalau hari Sabtu Minggu nih bangunnya nanti jam 2 siang. Apa lu jam 2 siang? Ya gue cuman mau ikut event karena memang ada event nih biasanya jam 2 siang kan, ada event Pokemon. Kalau nggak ada tidur, dari dia pulang kerja sore sampai jam 2. Itu ada sebagian orang yang memang menghibernasi dirinya, mengembalikan tenaga, atau dalam tanda kutip balas dendam. Kalau kalian gimana? Enggak Mas Teh, aku tetap kerja. Oh, yang kerja semangat. Aku liburan Mas Teh, semangat. Aku justru punya pekerjaan lain selain pekerjaan sebelumnya. Wah, semangat lagi kalau yang kayak gitu. Atau yang lagi di rumah ngumpul sama keluarga, punya agenda buat quality time, mau jalan, mau kemana, apapun itu tetap harus semangat. Dan semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu baik. Amin. Kabarnya baik semuanya, baik kesehatannya, baik rezeki, pokoknya kuwabeh kudu dalam kondisi yang baik. Amin, amin ya robbal alamin ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali nonton, salam kenal, halo. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali. Yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang. Apa sih? Apa dong? Jangan cahayu. Yang sudah saya ulang lagi, Le. Tak ulangan mana? Saya menang saya. Oke ya. Yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Untuk yang belum subscribe, yang baru atau yang lama, ayo support Mas Tulus dengan kita antem gitu dong. Ayo bantu Mas Tulus dengan subscribe. Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu, loncengnya dihidupkan. Jangan lupa ini dipencet, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang. Boleh teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Tak boleh minggu mari-mari. Tak detik ningkung. Kamu lagi bahagia ya hari ini ya? Oh iya teman-teman, maaf, ini kabar yang agak kurang baik ya. Tapi aku masih belum berani menyampaikan. Ini anak-anak Bajang kan hari Jumat kemarin itu dibawa mandi sama Eyang ke selatan. Nah, anak-anak ini bilang kok tumben air di selatan itu panas katanya. Biasanya tidak panas atau tidak anget, tapi anak-anak ini bilang anget. Cuman kalau aku sih selama ini ya, selama mandiin anak-anak Bajang ini, aku belum pernah mereka cerita atau mereka tuh menyampaikan ke Mas T kalau airnya itu panas. Jadi di laut selatan ini katanya airnya lagi panas. Aku nggak tahu
Maksudnya ini ada apa? Aku belum belum tanya sama Eyang. Nanti coba aku asal diri kira saya terus harus ngomong. Jangan kemana-mana. Aku mau ngobrol sama Cerondol sama Eyang juga. Apakah memang hawa panas atau air panas di wilayah selatan ini akan berpengaruh ke dalam tanda kutip pertanda sesuatu atau apa, aku masih belum berani menyampaikan secara jauh ya. Tapi anak-anak ini cerita dari semalam tuh ngomong, Rek banyune panas lho Rek, dengaren, ini. Jadi anak-anak itu diajak mandi atau dibersihkan tapi dengan kondisi air yang panas katanya anak-anak. Nanti saya coba tanya ya, mudah-mudahan sih bukan pertanda buruk. Nanti biar Mas Teh nggak lupa coba tulis di kolom komentar, setuju Mas Teh bahas air panas yang di pantai selatan gitu ya. Biar Mas Teh nggak lupa. Nanti Mas Teh coba ngobrol dulu. Kalau menarik nanti akan Mas Teh bahas. Oke? Oke? Terima kasih. Terima kasih banyak pokoknya yang sudah support Mas Teh. Semoga bertukar dengan keberkahan. Jadi amal ibadahnya jenengan untuk yang sudah support ya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang rezekinya lagi seret lancar lagi. Amin. Yang sedang terlilit utang piutang. Amin. Semoga utangnya ndang lunas. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga terima kasih. Apa yang mau dibahas teman-teman? Ini sesuai dengan request kalian. Aku berarti nggak akan terlalu panjang ya buat video ini ya. Karena memang potensinya yang kita bahas ini tidak terlalu besar atau tidak terlalu panjang asik. Tapi ini adalah pembahasan yang Mas Teh sudah obrolkan dengan Eyang dan juga Cerondol juga para Eyang yang lain terkait dengan Perang Dunia Ketiga. Ini kira-kira apakah mungkin bisa sampai ke Indonesia, ini versi Eyang loh ya, dari versi kita. Apakah ini akan ada potensi terjadi dalam waktu dekat? Nanti kita akan bahas soal peperangan yang sedang terjadi di luar sana. Aku nggak akan sebutkan nama negaranya ya teman-teman. Jadi kalau aku menyebutkan nama negara, biasanya ini akan jadi pertanyaan di YouTube. Nanti pasti dolarnya akan kuning. Waduh ini aja. Bulan ini kayaknya Mas Tulus nggak gajian, Rek. Masya Allah. Udah lewat tanggal 10 masih $98. Kurang $2 lagi loh, Masya Allah. Alhamdulillah urung rezekine ya. Nah, jadi nanti Mas Teh akan bahas soal perang ini. Potensinya dari segi pandang Mas Teh juga Eyang. Tapi Mas Teh nggak akan sebutkan negara mana saja yang berperang. Aku nggak menyebutkan nama negaranya. Nanti kita akan cari tahu ya. Apakah potensinya dari Indonesia? Kita nanti akan jabarkan lagi. Hai saudaraku, orang-orang baik, ayo kita sama-sama doa dulu karena sedekah nasi box kita per hari ini tanggal 12 Oktober masih melempem. Jadi Mas Tulus minta doa dari kalian. Semoga sedekah nasi box kita di bulan Oktober Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga Allah izinkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000. Satu nasi boxnya 12.000, selebihnya terserah kalian ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalian yang mau silahkan cek kolom deskripsi. Mungkin sedang ulang tahun, punya hajat apapun, buka usaha ini baru Mas Teh saya niat sedekah, niatnya untuk mensyukuri, meminta keberkahan dari Allah dengan sedekah saya untuk niat buka usaha, boleh silahkan saja DM atau di WhatsApp yang di 0857 di deskripsi, kalian boleh wajar ke situ. Atau follow di Instagramnya Mas Tri, @tulus_official ya. Terima kasih banyak kepada siapapun yang sudah membantu, kalian yang sudah berpartisipasi, apapun hajat, niat, dan tujuannya, amin. Semoga teman-teman yang bersedekah, hajatnya Allah terima, Allah sampaikan, Allah kabul sesuai dengan niat yang dituju, amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga Allah jauhkan dari musibah dan bala, amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Matur nuwun. Minyak bidara, ini masih syutingnya kan pagi sebelum berangkat kerja. Nah, mungkin hari ini ada pengiriman sampai jam 9 ya teman-teman. Tapi selebihnya mungkin baru ada di hari Senin lagi. Kalian yang masih mau tahu manfaat fungsinya, tonton video packingnya dulu. Setelah paham langsung pesan. Formatnya, Mas Teh saya pesen 2, alamatnya ini, kode posnya ini, nomor HP dan juga nama
penerimanya ini. Itu ya. Ke WhatsApp yang di 0857 di deskripsi silahkan dicek ya. Langsung to the point saja. Kalau takut Mas Teh nipu, nunggu barangnya sampai baru transfer juga nggak apa-apa. Ya. Matur nuwun yang sudah pesan semoga segera sampai dan harapan Mas Tulus amin semoga minyak bidaranya jodoh dadi tombo kagem panjenengan yang mesan tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Kita lagi digegerkan sebetulnya sejak beberapa bulan di awal ya. Awal tahun 2024 ini sudah ada beberapa potensi perselisihan paham antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian mereda, ya sedikit mereda. Ada lagi konflik baru karena negara ini nyerang negara itu, kemudian dibelain dengan negara ini dan negara itu. Akhirnya serang-serangan ini adalah saling dukung dari negara-negara di Timur Tengah sampai di luar negara yang ada di Timur Tengah. Nah, kalau di luar negeri itu kan ada negara semacam blok-blokan ya, blok A, blok B, blok C, dan seterusnya. Nah, negara yang sudah blok-blok ini, misalnya blok A, ini ada beberapa negara yang memang mereka tuh bikin grup, misalnya grup WhatsApp lah kalau simpelnya kita. Nah, ini saling mendukung satu sama lain. Yang diserang ini ternyata negara ini yang satu blok dengan ini. Yang balas ini negara ini dibantu dengan negara yang lain. Makanya Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa kita wajib waspada terkait dengan potensi Perang Dunia Ketiga. Dan hal ini juga disampaikan, dibahas secara besar di seluruh dunia di beberapa channel. Sampai hari ini pun masih ada saling serang, kirim rudal, kirim bom segala macam. Dan mendingan kirim paket ya teman-teman ya. Dan kabarnya ada negara-negara lain yang ikut cawe-cawe alias ikut campur. Akhirnya ya mungkin akan bahaya ketika memang ini terjadi berkali-kali dan A dengan lawan B, B ada sekian negara, di A ada sekian negara, mereka saling serang, saling membela satu sama lain. Yang melegakan adalah semisal amit-amit perang dunia ini terjadi, perang dunia ketiga ini terjadi, memang ada beberapa negara yang mungkin akan berpotensi mengalami terkontaminasi atau artinya juga akan mengalami kerusakan besar di balik perang dunia ketiga tersebut. 14 negara ini ternyata alhamdulillah tidak ada nama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia termasuk negara yang non-blok alias tidak blok-blokan seperti yang sudah Mas Teh sebutkan tadi. Itu penggambaran simpelnya loh yo. Jadi teman-teman nggak perlu Mas Teh kok ngomongnya gini ya, itu biar lebih simpel, biar lebih mudah disebutkan. Tetapi teman-teman, Bapak Prabowo Subianto juga menyampaikan pentingnya mitigasi bencana apabila perang nuklir ini mungkin terjadi, amit-amit jangan sampai, akan berpotensi di Indonesia juga akan berdampak meskipun tidak signifikan. Jadi kita juga perlu siap-siap apabila terjadi. Yang paling berpotensi terjadi di balik perang dunia ketiga ini, salah satunya memang tidak akan berdampak secara signifikan untuk Indonesia, tetapi harga minyak dunia, kemudian juga keuangan global sepertinya juga akan lumayan bergoncang. Karena negara blok-blok yang Mas sebutkan tadi, ini beberapa negara diantaranya negara adidaya, dan memang salah satu negara yang memang sedang dalam kondisi berkonflik ini merupakan sumber minyak atau ladang minyak yang luar biasa banyak. Kalian tahu ya, Timur Tengah itu kan gudangnya minyak bumi, dan kalau sampai terjadi perang berarti mungkin akan ada kenaikan minyak, ada beberapa hal yang berhubungan dengan ya tadi keuangan dunia secara global akan berpengaruh. Nah, ini jadi mungkin akan mempengaruhinya ke situ. Nah, hal seperti ini disampaikan memang tidak akan berdampak secara serius ke Indonesia, meski tadi kenaikan harga minyak dunia juga akan lumayan mempengaruhi sih, tetapi tidak terpengaruh secara serius dalam tanda kutip tadi adalah terkait dengan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara yang sedang berkonflik tersebut. Tapi tetap dengan harus hati-hati dan juga mitigasi mandiri. Bapak Prabowo Subianto sudah menyampaikan itu. Di beberapa tempat juga saya banyak sekali melihat video-video beredar di mana meningkatkan kewaspadaan Korea Utara, Korea Selatan, Cina, India ya. Ini juga beberapa tempat yang kemungkinan juga akan berdampak cukup parah
karena memang adanya konflik tersebut apabila mereka juga mengikuti yang namanya perang dunia ketiga. Naudzubillah min dzalik, semoga tidak. Para ahli menakutkan, bukan memastikan, karena memang sudah semakin genting, sudah semakin banyak negara yang ikut campur, saling bela sana sini. Jadi orang-orang dan juga para ahli juga menakutkan, atau bukan menakutkan, tetapi memberikan peringatan bahwa ini kemungkinan bisa saja terjadi lagi. Secara garis besarnya, saya tidak akan menyampaikan secara pandangan saya. Kalau disampaikan memang tidak berpengaruh ke Indonesia, tapi kalau secara metafisik, apakah Mas T punya pandangan ini akan terjadi? Apakah yang juga menyampaikan ini akan terjadi? Kemudian apakah perangnya sangat-sangat bisa berpotensi mengarah ke Indonesia juga berdampak? Jawaban saya, mungkin saja bisa berdampak, mungkin saja kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan, tetapi secara garis besar dalam hitungan-hitungan yang sudah kita rinci atau sudah saya rumuskan, perang dunia ketiga ini sebetulnya kalau secara pandangan saya masih belum berpotensi. Kalau dalam waktu dekat. Ya, kalau dalam waktu dekat kemudian akan menjadi oke, kita sudah melihat gentingnya nih secara secara global kita sudah melihat ya, negara A bela negara ini. Nah, mereka saling bela, kemudian saling ikut campur, bahkan menyiapkan ini, bantuan ini, kemudian mau menyerang ini, mau menyerang itu, sampai sekarang masih terjadi konfliknya. Dan kalau dari segi pandangnya saya dan juga Eyang, kalau dalam waktu dekat ini sepertinya belum terjadi yang namanya perang dunia ketiga. Amin ya Allah, mudah-mudahan tidak. Harapan saya di situ ya, ketemu jalan keluar terbaik, ada solusi terbaik, kemudian ada instansi yang mungkin bisa menaungi atau menengahi mereka untuk memberikan solusi terbaik atas konflik yang sedang mereka hadapi sekarang. Karena apa, teman-teman, yang menjadi korban ini banyak manusia yang tidak bersalah, sehingga akan berdampak ke sesuatu yang akhirnya apa? Banyak kerusakan, banyak kerugian materi, kemudian juga banyak korban yang tidak bersalah menjadi korban di balik musibah tersebut. Dan alhamdulillah dari potensinya, justru kalau yang sampaikan sepertinya belum, dari hasil analisa yang dan juga Mas T sepertinya belum kalau dalam waktu dekat. I don't know ketika dalam waktu yang lebih panjang kemudian akan ada konflik besar berikutnya, atau mungkin akan terus-terusan jadi seperti ini dengan jangka panjang, kemudian akan terjadi perang dunia ketiga, wallahu alam. Tetapi kalau dalam waktu dekat sepertinya konflik ini tidak akan mempengaruhi atau tidak akan berdampak ke perang dunia ketiga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tetapi yang memberikan peringatan juga bahwa wujud perang dunia ketiga yang dimaksud dalam tanda kutip ini, kalau kita sampaikan secara pandangannya, yang mungkin nggak sih kita akan berdampak, tadi disampaikan dampaknya mungkin akan ke perekonomian ya, tapi justru Eyang memberikan clue atau memberikan pernyataan bahwa jangan mentang-mentang di sana perang terus kita nggak mungkin kena, tapi kita hanya tinggal diam dan kita hanya leha-leha. Tetap harus hati-hati dan waspada, potensinya ini juga ada. Kalau Eyang sih bilang karena masih ada proses yang memang sedang ada bangunnya sesuatu, akan ada mengarah ke peradaban ini, peradaban itu. Nah, sekarang perang dunia itu kan salah satu hal yang disampaikan yang akan menjadi pengantar atau menjadi jalan untuk peradaban dalam tanda kutip yang baru tadi. Nah, ini belum mengarah ke situ. Jadi, yang memiliki spekulasi bahwa ya hal yang dimaksudkan ini sepertinya juga masih akan aman-aman aja, tidak akan terlalu berdampak signifikan dan belum ada perang dunia ketiga, dan juga tidak akan menjadi pengaruh besar bagi sesuatu dengan tanda kutip peradaban yang dimaksudkan tadi. Jadi jangkanya masih cukup lama sehingga hal tersebut masih tidak tidak tepat kalau menurut yang disampaikan Eyang. Tapi sekali lagi, saya dan juga Eyang ini kan hanya manusia biasa. Yang kita sampaikan memang belum tentu terjadi. Dan yang pasti, semua kita kembalikan kepada Allah, karena mereka juga saudara kita, mereka
Kita nggak usah pandang agama, nggak usah pandang ras mereka, tetapi mereka sesama manusia sama dengan kita. Jadi kita doakan mudah-mudahan ya perang dunia ketiga tidak betul-betul terjadi dan kemudian bisa bertemu dengan solusi terbaik sehingga tidak terjadi untuk konflik-konflik berikutnya yang semakin meluas dan menjadi potensi perang dunia ketiga. Harapan Mas T itu saja. Kita doakan sama-sama. Kalau memang harus terjadi, semoga Indonesia tidak berdampak apapun dan kita selalu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetapi teman-teman ada satu tambahannya yang bahwa ini juga satu pertanyaan dari teman-teman ya. Apakah kalau memang terjadi perang dunia atau ada perang besar nih, apakah Indonesia juga leluhurnya akan diam saja atau mereka juga akan ikut membantu secara dalam tanda kutip? Ini tergantung kondisinya. Jadi ini juga pertanyaannya diselipkan sama teman-teman. Mas T, kalau perang dunia ketiga itu apakah juga akan berpengaruh dari alam gaib di tempat kejadian tersebut? Ini juga sangat potensi juga sih. Kemungkinan maksudnya ada campur tangan dari halus atau dari sesuatu yang di tempat itu juga mungkin. Tetapi Indonesia ini kan leluhur kita ini tipikal leluhur yang apa ya? Artinya mereka tuh menggunakan asasi, menggunakan hak yang memang pada dasarnya sesuai dengan yang mereka harus lakukan dan tipikal-tipikal orang yang tidak suka. Leluhur kita tuh alhamdulillahnya tidak suka ikut campur. Yang terpenting adalah kita damai aja, kita nggak suka dengan kekerasan. Kelembutan hati leluhur kita tuh lumayan. Jadi kalau emang masih bisa diambil jalur tengah untuk melembutkan, ya dilembutkan, cari solusi baru. Kecuali sudah sangat ini baru mungkin akan ikut campur. Tapi ya tergantung kondisinya, selebihnya hanya itu sih ya. Mudah-mudahan manfaat pembahasan Mas T hari ini teman-teman. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Sekali lagi yang saya sampaikan hanya sebatas membaca atau melihat potensi-potensi dari angka-angka. Jadi saya gabungkan nih. Saya melihat angka dari sini sampai akhir tahun. Yang menyampaikan seperti ini saya cerna, saya hitung jadi satu. Potensinya jadinya seperti ini. Jadi saya juga bisa saya bisa salah. Saya nggak pernah berharap sedikit pun kalian anggap orang hebat. Aku berobsesi pengen jadi orang sakti demi Allah. Saya tidak ada maksud di situ. Jadi kalau teman-teman suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Yang baik kita aminkan, yang jelek kita buang jauh-jauh ya. Seperti itu orang baik. Terima kasih banyak. Semoga manfaat yang masih sampaikan. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Kalian yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, cepat naik jabatan. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, pengen bahagiakan keluarganya. Amin. Semoga Allah kabul hajat teman-teman yang sedang nonton video ini. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang merintis usaha, amin. Semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis, amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi yang mau dibahas teman-teman silahkan komen di postingan Mas T atau kalian bisa DM di bigtulus_official, di follow Instagramnya Mas T ya. Ada info apa yang mau dibahas silahkan share linknya ke tempat silakan share linknya ke DM Instagramnya Mas T ya. Oke, terima kasih Mas T. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Apalagi yang mau dibahas silahkan sarankan saja ya. Terima kasih Mas T. mengucapkan waduh, harta antem nyedit rasopan. Ya wes guys, ngene. Terima kasih banyak, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus pamit mundur ya. Kalau ada salah-salah kata, semoga ada yang manfaat yang bisa kalian ambil baiknya, buang buruknya. Ada hal baik yang bisa kalian tonton, silahkan tonton. Tidak suka silahkan di skip. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Apa tuh ya? Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih.
kasih orang baik.